Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Minggu, tanggal 5 bulan Juli tahun 2020, saya, mahasiswi Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran, yang bernama Wiwin Ulandari Utami, NPM 1702050058, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, semester 6B, saat ini sedang memenuhi ujian akhir semester 2019-2020 dalam mata kuliah Kontrak Bisnis Syariah. Langsung saja saya akan membacakan hasil ujian saya dalam penyusunan kontrak bisnis syariah. Yang pertama yaitu jelaskan yang Anda pahami tentang konsep al-waqdu, al-ahdu, dan al-aqdu, serta konsep akad tabaruk dan akad tijarah. Jawaban saya di sini, konsep al-waqdu. Dalam perdata Islam, wa'ad yang berarti janji, yaitu suatu pernyataan yang dimaksud oleh pemberi pernyataan untuk melakukan perbuatan baik di masa depan. Konsep al-ahdu ialah janji yang dapat disamakan dengan istilah perjanjian. Konsep al-aqdu ialah akad yang dapat disamakan dengan istilah perikatan dalam KUH Perdata. Akad tabaruk adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba, transaksi nirlaba. Akad tijarah. Akad tijarah merupakan akad yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan dari sisi kepastian hasil yang diperoleh. Yang kedua, jelaskan yang Anda pahami tentang subjek dan objek dalam kontrak, syarat sahnya kontrak, unsur-unsur kontrak, dan hal-hal yang membatalkan kontrak. Jawaban saya, subjek hukum ialah manusia, dan badan hukum. Subjek hukum yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum itu sendiri. Objek hukumnya ialah akad atau benda-benda yang dapat dijadikan akad yang bentuknya ada dan membekas. Objek akad ini tidak semata-mata sesuatu benda yang bersifat material, tetapi juga bersifat subjektif dan abstrak. Dengan demikian, objek akad tersebut dapat berbentuk harta, benda seperti barang dagangan, dan bukan benda seperti dalam akad pernikahan, dapat berbentuk suatu kemanfaatan seperti dalam upah mengupah, serta tanggungan, kewajiban, dan jaminan. Syarat sahnya suatu kontrak. Yang pertama yaitu syarat sahnya yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, adanya kesepakatan dan kehendak dan wewenang yang berbuat. Yang kedua, syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, objek, perihal tertentu, kausa yang diperbolehkan atau dihalalkan atau dilegalkan. Yang ketiga, syarat sah yang umum, kontrak harus dilakukan dengan etikat baik. Yang kedua, kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Yang ketiga, kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan. Yang keempat, kontrak tidak boleh melanggar kepentingan hukum. Yang keempat yaitu syarat sah yang khusus. Syarat yang pertama, syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu. Yang kedua, syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu. Yang ketiga, syarat akta penjabat tertentu selain notaris.
untuk kontrak-kontrak tertentu. Yang keempat yaitu syarat izin dari penjabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu. Unsur-unsur kontrak. Unsur-unsur kontrak itu harus memenuhi unsur halal, sepakat, cakap, tanpa paksaan, serta harus ada ijab dan qabul. Dan hal-hal yang dapat membatalkan kontrak yaitu yang pertama, paksaan, kedua penyerahan yang menimbulkan kerugian, yang ketiga gharar atau penipuan, yang keempat syarat-syarat fasid, yang kelima riba, yang keenam tidak terpenuhi syarat, rukun, dan akad. Yang ketiga, jelaskan yang Anda pahami tentang prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak bisnis syariah. Jawaban saya, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak bisnis syariah, yang pertama yaitu prinsip kesepakatan, yang kedua prinsip asumsi risiko, yang ketiga prinsip kewajiban membaca, yang keempat prinsip kontrak mengikuti kebiasaan. Dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak, yang pertama yaitu kemampuan hukum para pihak, yang kedua perpajakan, yang ketiga atas hak yang sah, yang keempat masalah keagrariaan, yang kelima pilihan hukum, dan yang keenam penyelesaian sengketa. Yang keempat, jelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan kontrak bisnis. Jawaban saya, tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan kontrak bisnis, yang pertama yaitu identifikasi para pihak, yang kedua penelitian awal aspek terkait, yang ketiga pembuatan memorandum of understanding MOU, yang keempat perundingan negosiasi, yang kelima perundingan negosiasi, yang kelima jelaskan yang Anda pahami tentang konsep wan prestasi, ganti rugi, dan keadaan memaksa. Jawaban saya, konsep wan prestasi menurut Kamus Hukum wan prestasi berarti kelalaian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak. Jadi, wan prestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor berutang tidak melaksanakan prestasinya yang diwajibkan dalam suatu kontrak yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa, overmark. Ganti rugi. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan di luar kendali manusia yang terjadi setelah diadakannya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur. Itulah hasil jawaban dari ujian penyusunan kontrak bisnis syariah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.